Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah kerangka berpikir yang jujur aja bener-bener luar biasa soal siapa diri kamu sebenarnya. Kita bakal mengupas tuntas ide-ide dari karya mendalam berjudul The Mirror tulisan Muhammad Al-Ubaidi. Di sini kita bakal lihat gimana dunia batin kita itu nggak cuma sekedar mempengaruhi, tapi secara harfiah menciptakan realitas fisik di luar diri kita. Jadi siap-siap ya buat perjalanan seru ke dalam diri sendiri. Oke, coba bayangin skenario ini. Ini jam 3 pagi, sunyi banget. Terus, kalau kita kupas habis semua hal yang biasanya dipakai masyarakat buat mendefinisikan kamu, nama kamu, kerjaan kamu, isi rekening bank, atau bahkan fisik yang makin hari makin menua, apa yang tersisa? Coba benar-benar direnungin deh. Kebanyakan dari kita kan ngebangun identitas di atas hal-hal yang sifatnya sementara banget. Hal-hal yang bisa hilang dalam sekejap mata. Dan pas hal-hal itu beneran runtuh, kita tuh nggak cuma kehilangan status, tapi kita ngerasa kehilangan jati diri kita seutuhnya. Nah, akar masalahnya ini digambarin dengan indah banget lewat sebuah pemikiran dari Rumi. Penulis kita cerita gimana dia ngabisin bertahun-tahun nyari jawaban di luar dirinya. Kamu mungkin juga pernah ngerasain hal yang sama kan? Bikin vision board, maksain diri buat terus mikir positif, baca setiap buku self-help, ngulang-ngulang afirmasi, tapi rasanya tetap aja capek dan nguras energi. Kayak kita tuh lagi pakai kerangka hidup orang lain tanpa fondasi yang utuh. Kita kelelahan nyari kesana kemari di luar, padahal ya kayak kata Rumi tadi, pintunya ternyata udah kebuka dari dalam. Jawabannya benar-benar murni ada di internal kita. Dan ini ngebawa kita ke tesis utama dari penulisnya. Dia nyadar kalau teks-teks kuno, seperti Al-Quran, itu sebenarnya bukan cuma buku sejarah atau sekedar daftar aturan halal dan haram. Teks-teks itu sebenarnya adalah sebuah cermin. Serius, sebuah cermin. Setiap kisah di dalamnya itu secara akurat lagi mendeskripsikan apa yang persisnya lagi terjadi di dalam diri kamu saat ini juga. Realitas di luar itu cuma pantulan doang dari realitas batin kamu. Gini ceritanya. Penulis kita ini awalnya cuma lulusan biomedis yang bahkan kesusahan bayar tagihan dengan gaji $3.000 di Kanada. Terus, dia mutusin buat ngerubah total pendekatannya. Dia berhenti ngebaca teks-teks kuno pakai cara tradisional yang cuma hafalan buta atau memaksakan makna. Sebagai gantinya, dia mulai jadiin itu sebagai obrolan yang super personal dengan sang pencipta. Dan tebak apa yang terjadi? Nggak butuh waktu lama, penghasilannya meroket masuk ke kelompok 1% teratas, dan dia dapat kehidupan yang benar-benar dia impikan. Ini bukan karena dia tiba-tiba kerja jauh lebih keras ya, tapi semata-mata karena dia nyelarasin batinnya. Terus, disinilah letak alkimia psikologisnya beraksi. Kita harus berani mematahkan penafsiran harfiah dari sejarah. Tokoh-tokoh kuno ini sebenarnya adalah arketip atau simbol dari perjuangan mental kamu saat ini. Misalnya, kisah Ibrahim yang ngehancurin berhala. Itu tuh simbol dari kamu yang lagi berani ngehancurin keyakinan-keyakinan yang ngebatasin dari budaya atau orang tua kamu. Terus Musa di depan lautan, itu adalah sistem saraf kamu yang lagi belajar buat tetap percaya di tengah situasi yang kelihatannya mustahil. Kalau Nuh, nah itu adalah kamu yang lagi sibuk ngebangun diri dari dalam, biarpun pikiran kamu sendiri atau orang-orang di sekitar kamu ngejek dan bilang kalau kamu cuma buang-buang waktu. Jadi, poin paling krusialnya ada di sini. Banyak orang ngira kutipan kayak gini tuh cuma sekedar kutipan motivasi yang manis. Tapi penulisnya negasin banget. Enggak, ini adalah hukum ilahi, fisika mutlak teman-teman. Sama nyatanya dan sama tepatnya kayak hukum gravitasi. Kalau kamu ngubah dunia batin kamu, dunia luar itu sama sekali nggak punya pilihan lain selain menyesuaikan diri dan ngikutin perubahan itu. Ini bukan tentang mungkin terjadi, ini adalah sebuah keharusan kosmik. Biar lebih gampang ngebayanginnya, mari kita pakai analogi video game yang jenius banget ini. Pas kamu main game, kan ada tuh karakter yang bisa terluka, lari-larian, atau ngumpulin koin di layar. Nah, itu adalah nafs kamu. Alias kumpulan pikiran, emosi, kecemasan, dan kebiasaan yang kamu alamin tiap hari. Tapi pertanyaannya, apakah kamu si karakter itu? Bukan kan? Kamu itu adalah sang pemain di belakang layar yang lagi megang controller. Kamu nggak tersentuh sama apapun yang terjadi di dalam game itu. Itulah yang namanya ruh. Sayangnya, kebanyakan orang tuh ngabisin seumur hidupnya ngira kalau mereka adalah si karakter di dalam game tersebut. Jujur, saya suka banget sama metafora ini. Kecemasan adalah awan, ruh adalah langit. Gini, kalau kamu pernah ngerasa benar-benar marah atau lagi hancur banget, rasanya kan amarah atau patah hati itu kayak nelan kamu bulet-bulet kan? Kamu ngerasa kalau kamu adalah masalah itu sendiri. Tapi di sini kita diingetin, emosi, kecemasan, bahkan depresi sekalipun, semua itu cuma awan yang lewat. Kesadaran inti kamu, si ruh ini, adalah langit yang luas. Gak peduli seburuk apapun badai yang lagi ngehantem, langitnya sendiri tuh gak akan pernah rusak atau berubah. Langitnya tetap utuh. Nah, karena si karakter atau nafs ini sifatnya selalu berubah-ubah, teks sumber kita metain ini ke dalam 3 tahap evolusi. Coba deh kita lihat kira-kira kamu lagi nyangkut di tahap mana nih?
Tahap pertama itu sifatnya sangat impulsif dan reaktif, bawaannya pengen dapat kepuasan instan terus. Terus tahap kedua, ini adalah si kritikus di dalam batin kamu, tahu kan suara di jam 3 pagi yang suka nyala-nyalahin kamu atas segalanya? Dan tahap ketiga yang jadi tujuan akhirnya adalah jiwa yang benar-benar tenang dan damai. Tapi selalu ingat ya, kamu itu bukanlah salah satu dari ketiga tahap ini. Kamu adalah kesadaran murni yang lagi ngamatin di tahap mana karakter kamu lagi berada. Terus pertanyaannya, kalau kita bukan si karakter, lantas kita ini apa dong? Inilah definisi sejati tentang siapa kita sebenarnya. Ruh. Kesadaran abadi yang cuma mengamati. Bagian dari diri kamu ini itu udah hadir bahkan sebelum pikiran pertama kamu muncul, dan bakal tetap ada setelahnya. Penulis buku ini mencatat sesuatu yang indah banget. Kalau kamu bisa nemuin sedikit aja ruang kosong antara diri kamu dan sebuah pikiran yang lewat, ruang kecil itu udah membuktikan kalau kamu adalah sang pengamat abadi, bukan emosi yang sementara itu. Ruang itu adalah hembusan langsung dari yang ilahi. Oke, sekarang mari kita lanjut dan lihat gimana semua konsep ini nyambung banget sama ilmu pengetahuan modern. Coba bayangin sebuah angka, 5.000 kali lipat. Ini adalah temuan mengejutkan yang ngejembatanin kebijaksanaan spiritual kuno dengan fisika kuantum dan neurosains masa kini. Kira-kira, apa di dalam tubuh kamu yang punya kekuatan sampai 5.000 kali lipat dari otak kamu? Jawabannya, jantung kamu. Beneran, menurut riset dari HeartMath Institute selama lebih dari 2 dekade, pikiran kamu itu kan ngasilin impuls listrik. Nah, emosi kamu menciptakan medan magnet. Kalau digabungin, mereka berdua ini mancarin sinyal elektromagnetik dari jantung, yang meluas sampai beberapa meter keluar dari tubuh kamu. Dan sinyal ini tuh 5.000 kali lebih kuat daripada otak. Realitas di sekitar kita ini secara harfiah ngerespon sinyal siaran yang lagi dipancarin sama jantung kamu ini. Dan fakta ini secara brilian nyatuin semuanya. Nabi Muhammad sekitar 1400 tahun yang lalu pernah bilang kalau ada sepotong daging di dalam tubuh kita yang kalau sehat, seluruh tubuh bakal sehat. Dan itu adalah jantung atau hati. Beliau udah nunjuk ini sebagai ruang kendali utama jauh sebelum ilmuwan modern bisa ngukur frekuensi elektromagnetiknya. Jadi, dunia luar kamu itu sebenarnya cuma cermin yang mantulin frekuensi dominan yang dikendaliin sama ruang kendali batin kamu ini. Masuk akal kan? Sebagai penutup, saya pengen bawa wahyu kosmik yang luar biasa ini kembali ke diri kamu sendiri. Coba tanya ke diri kamu, Habibi, sinyal apa sih yang sebenarnya lagi dipancarin sama dunia batin kamu hari ini? Ketakutan, kecemasan, atau kedamaian dan rasa syukur? Ingat ya, realitas luar tuh nggak peduli sama apa yang kamu katakan. Ia cuma ngerespons apa yang secara autentik kamu pancarin dari dalam. Jadi, mulailah amati awan-awan emosi kamu. Jadilah sang pemain yang megang controller dan ubahlah siaran kamu. Karena ketika batin berubah, realitas benar-benar nggak punya pilihan lain selain ngikutin. Terima kasih udah ngikutin ulasan mendalam ini. Dan sampai jumpa di penjelajahan seru kita berikutnya.